بالمهيمن أبدي مولاه لطول الإيمان أبدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa zidna ilma wa rizqna fahma. Amma ba'd, masyaallah muslimin, para bapak, para ibu, jemaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan serta jemaah pengajian rutin saben-saben Senin malam Selasa. Semoga-moga dan kontrol ini saja ingin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal mungkin bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ini kesempatan keangkui nambah foto pesan dekat Allah kalau menampai amal kesolehan, amal soleh menangka keangkui perjalanan maulid dan kaulah dekat abadi dekat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, dalam malam makin tentu saja berbicara seputar al-hikmatu min al-ibtila. Hikmah, pelajaran-pelajaran dari cobaan yang menimpa manusia kita. Sebelumnya pun betul tulis saja Kak Dito meyakini Allah Kak Dito Rabbul Alamin, pemilik, pengatur, penguasa alam, semua alam. Betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka tidak boleh kita memuji kepada selain Allah. Maka kita memuji Allah, zatnya, sifatnya, termasuk kehendaknya, termasuk perbuatan Allah nikah kita puji. Tidak ada sedikit pun yang tercela. Karena kenapa? Kita bicara tentang takdir. Apa yang menimpa betul-betul terjadi? Saya diparingi rezeki, kesehatan, berselamat, otabe diparingi songkan, diparingi musibah. Sedang juga nikah, sedang juga itu menangkap iradah, menangkap kehendak Allah. Apa yang sudah Allah takdirkan dan merupakan bentuk perbuatan dari Allah mentakdirkan dia betul-betul saja, maka pasti semua takdir Allah itu bagus. Semua kehendak dan perbuatan Allah untuk makhluk, untuk kita sebagai hambanya, ini kebagus. Nah, ini kan untuk mengawali pembicaraan terkait kalaban takdir, utamapun kalaban musibah. Karena kita sudah mengakui alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Jadi mana beda orang kita musibah, ini memuji Allah. Rasulullah menabi dapat musibah,
beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Karena tidak mungkin apa saya tetap bagi Allah juga pas kelero pas coba, tidak mungkin. Karena ketetapan Allah itu menangkap perbuatan Allah. Mana kehendak Allah juga coba, berarti Allah itu pada masa makhluk kedua mengenangi coba juga. Maka semua yang menimpa kita tak lepas dari kehendak Allah. Ini kisah pertama sebagai pijakan, sebagai fondasi orang yang kita memahami apa yang menimpa kita. Apa-apa karena Allah kan itu maha kuasa, Allah kan itu maha kuasa, Allah kan itu maha ngoni apa yang akan dan belum terjadi atau yang sudah terjadi. Bahkan Allah kan itu sudah mencatat dengan perintahnya kepada kolam kan itu mencatat semua takdir yang akan menimpa hambanya. Itu 50.000 tahun sebelum langit bumi itu tercipta sudah ditulis. Ustaz Misru putra Sepenapa, si pertama keluarga Pasera, saya tinggal umur kada Pasera, kak di tiga orang, dalam kondisi Alpenapa tiga orang, semua sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga semua ketetapan Allah itu baik. Semua ketetapan Allah baik. Para jemaah rahimahullah, al-bala'u yashmul muslim wal kafir. Musibah yang menimpa dan manusia itu tak nampak orang kafir atau orang muslim sudah jejak. Contoh dan boleh songkan, lah segera songkan juga. Orang sakit, orang tabrakan, lagi orang kemalengan, kecopetan, kita benih orang Islam melolong, atau benih orang kafir melolong, saja. Jadi al-bala cobaan dari Allah SWT. Saya kata cobaan ini ke aroma kesenangan, atau hal-hal saya kesenangi yang menyedihkan, menyusahkan, kak itu menimpa orang Islam juga orang-orang non-Islam. Karena sudah dekat itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa saya buat cobaan kita kenapa? Imtihanullahi li ibadihi. Ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Kak lima ujian kak itu dunia etunya waqad yakunu hasanan aw sayyi'an, kadang arobaki hal-hal yang bagus, terkadang juga hal-hal yang tak mengenakkan. Jadi orang yang paling anak nikah ujian sukses dapat punten Pak, karena benih tak sukses. Bahkan anak itu bisa jadi musuh. Dalam Al-Quran itu anak itu bisa jadi musuh, anak itu bisa jadi fitnah, tapi anak itu bisa jadi qurratu a'yun, bisa mencelep ke ateh, membunga ke ateh, mencelep ke mata itu. Tinggal ke dola milih sekali. Para jemaah rahimakumullah, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Surat Al-A'raf ayat 190. Tiapun Allah kata dan kami menguji mereka, manusia diuji oleh Allah bil hasanat, kalaupun perkara-perkara se genteng, se bagus, sehat, sogi, soge, genteng, tajib. Nega ujian muntawan-tawan orang rajin makin terkadang banyak jauh. Kadang menurut segala ilmu bukan biasa orang rajin. Orang yang coba bingung bersegala ilmu nak boleh orang rajin. Pola masyarakat.
Pas seno tu opok ni kau pasti belum. Padahal Nabi ampun belik di depan Rasulullah bareng bini kali toto bisa jenah illa hada wa hada. Kejaban semua sarang kedua tangan. Berarti wajah kali itu jadi namanya mana awal badan kali itu bisa menjadi musibah. Betapa banyak di pemandangan-pemandangan di luar sana, saya di alam nyata atau di alam maya, online atau offline, dan itu betapa banyak saudara-saudara kita muslimah, orang Islam, tapi tega menggadaikan auratnya, menggadaikan dirinya untuk dunia. Iklan, punya sahabat iklan TV kita lepas dari bini. Iklan oli neng bini, iklan rokok neng bini, mau iklan sabun kikaruan. Itu iklan oli, iklan pipa air itu muncul neng bini. Maka sampai mana bingolasi di toko-toko milik orang Muslim. Di kota-kota besar kita justru banyak memperkerjakan orang Islam dibini dengan pakaian-pakaian menarik serba minus untuk menarik ya mereka ya sengaja melakukan hal itu untuk mengeksploitasi memanfaatkan orang-orang muslimah ya untuk kesuksesan bisnis mereka. Naudzubillah. Ini musibah juga. Para jemaah rahimakumullah, wasaiat termasuk juga perkara-perkara yang tak menyenangkan. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 150 Allah SWT kata itu adamu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Ibn Allah angku sengkok nikah wala nabluwannakum diketahukin dikuatkan tak lopot boleh angku sengkok bakal menguji dak keban kapi merusak bisain minal khauf wal ju' arafaki rasa kebetul alokasi lapar, ekonomi lemah, kobeter ini kan termasuk ujian. Maka dimin ketika corona terjadi, serius tak kobeter, setuju kobeter. Mata kobeter cak dokter jago, dokter lah, lebersih jemput, dari sempur siang malam, jago bahkan itu pada dokter sampang ke jepun, mau lebih pasien gitu pas majer gitu, kia semprot dimin. Saya mobil ke semprot, jemur, masuk ke dompet. Ni kan. Jadi menabi mobil ke kenapa? Sosok ni kita langsung masuk ke dompet atau tak langsung masuk ke oke semprot. Dari nanti. Tapi sarang Allah ikasokani meninggal dunia. Akhirnya pun akan tiba aban kak itu kobeter. Rasa kobeter selama sekitar 2 tahun gitu, selama Covid gitu, ini ke ujian. Mana bisa digunakan sabar, maka ini ke genjera tak terus, raja genjera tak terus. Gimana bisa sabar? Kepala masih kena mulu, kepala macam mati, ini ke orang tak sabar. Kita orang sabar, ni kan, lepas orang bunte pada selama sekarang. Ini kami nak ikhtiar. Tak usah amin komen dengan debuan-debuan setak saya. Ini ketanda orang tak sabar. Kan orang sabar ni kan, situ bisa menjaga lisan ni sabar. Beda elah, elah, 10.000, 1.000 kare sangang polo sangang ini. Mon sabar, apa yang kali ini sudah bersih mata. Mon tak sabar, siapa yang bersih, siapa ngalah bersih. Kadang-kadang mau tak ngaku anak ekol-pokol padahal belum tentu anak si mentu. Ini kak
Mau tak sabar ini sampai melakukan hal-hal saya tak sayang. Wal juri, ekonomi lemah. Walaksi minal amwal, kejo orang kejo maling sepeda nak. Dunia nak kejo. Wal anfus, kepatian. Was samaron, dunia bisnis juga elang, termasuk padi tak panen, berbuah rosak. Itu juga itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam musibah ternyata ada kegembiraan, ada kebahagiaan, tapi tak setuju merusak. Bahagia itu akan diperoleh bagi orang-orang yang sabar. Karena orang itu mana susah. Orang itu boleh sehat, bro, tak kira merasakan syukur sehat. Guru ini sakit, ini baru alhamdulillah aku betul saya sehat. Alhamdulillah sehat. Dia tak ada nyomro-nyomro apa. Apabila mama syukur sampai dengan nikah karena sih pada orang-orang banyak songkan. Jadi ternyata di balik musibah itu ada kenikmatan. Kapan dia tunggu? Tinggal menunggu waktu. Orang songkan ini kan tinggal menunggu waktu untuk sembuh. Waktu menunggu kan itu pada syariat. Napa syariatnya? Pakon sabar. Ketika terjadi musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah pun apa bisa bagi orang yang tinggal umur menolong. Maka kita peletok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dompet kekal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepeda pas bensin motor-motor ada mogok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas aku Allahumma ajurni fi musibati wa hlufni khairan minha. Allah, moga-moga setiap kerja. Moga-moga paling kente saya lebih mulia serang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika Tuhan Rasulullah pernah mencapai musibah ketika Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bantu di musibati wa hlufni khairan minha ya Allah. Cita-cita di ajunan, abadi dekat ajunan, moga-moga oleh kencaran saya lebih mulia, lebih kencang, lebih bagus ketimbang sebelumnya, ketimbang musibah sebelumnya. Para jemaah rahimahullah, para bila dekat itu, Allah menguji manusia, menguji hambanya dengan berbagai bentuk, berbagai cara. Maklum kenapa? Maklum aba lillahallahum yarji'un. Maklum aba kata sudah beli dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Bada orang tak pernah sakit, mengangkat jauh dekat Allah. Tak pernah dapat ke masjid, sombong, apa sakit sekarang. Maklum sudah aba itu. Bada orang soki tak tahu mereka tak miskin. Log pada Allah, log pada kepada tetangga, dolim daripada manusia. Miskin serang Allah, berangkut serang Allah. Ini kemalai pun apa? Yang kemalai sudah sadar, sudah boleh. Selain harga itu, ada hikmah. Itu bagi kat itu walil ibtila'i hikamun adidatun. Ja'a dikruha ufamuha minal ayatil Qur'aniyah wal ahadits asy-syarifah. Coba kali itu banyak hikmah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis yang mulia. Yang pertama, hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran dari musibah, dari cobaan orang itu. Tahqiqul ubudiyyati lillahi rabbil alamin. Realisasi penghambaan. Apakah itu kalau diuji akan teruji pula ongko nyembah dekat Allah dan punten apa itu. Ongko iman dekat Allah dan punten ini kepada uji pada uji. Agak orang pinter tak pinter orang kepada sekolah kepada uji. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Ya Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 11.
di antara manusia ada orang yang menyembah Allah ala harfin di tepi ekir pengkir. Maksudnya pun apa? Nyembah ke setengah. Ibadah masuk Islam setengah. Fa'in asabahu khairun itma'an nabi. Mun beri ketenangan, kebahagiaan, pas tenangan, pas semangat. Nika turun ya sahabat, saya berada di luar kota Madinah, ibadah Islam. Rabu Nika Rasulullah masuk Islam. Peleman abadi dak kaum. Lepas oleh kesayangan nyaman Islam, tenang bunga. Along-along musuh kaumnya di luar Madinah kadinto, mereka merasa senang karena oleh kesayangan. Wa in asabathu fitnatun, tapi ketika diberi musibah, diberi bencana oleh Allah, ing qalaba ala wajhi pa. Apa di kafir boleh? Pas bersemak orang kafir boleh. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal busranul mubin. Dan orang kafir itu iman saya ke iman saya ke. Terkadang pada menunjukkan pada saya uji semua dengan. Akan di riwayat manusia terdahulu ketika berlayar dalam kondisi ombak yang luar biasa, seakan-akan kematian sudah di depan mata, mereka istighfar kepada Allah, minta kepada Allah, selamatkan kami, Allah selamatkan kami. Semua dengan. Tapi tatkala abadi kejaran lampun selamat lop pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika di antara hikmah pun keimanan betul-betul itu teruji dengan adanya musibah yang menimpa betul. Moga-moga kalau bermusibah justru iman itu menguat lebih-lebih ketika betul-betul itu dalam kondisi tenang, aman. Tapi ini kita gempa. Justru terkadang orang yang itu mana sehat, tak pernah sakit, kenapa boleh? Ini kan harus senang tenang. Padahal ujian kami itu Allah berikan sebagai bentuk tanda mahabbah Allah dekat kebulaian. Jadi mana bisa kalau jarang diuji, tak pernah sakit, tak pernah ruwet kodi, tengah takut iman abakah itu kikun fayakun. Kun pakun iman tahu ke stagnan berkat itu menangkap kerugian. Oh di sisa koni sementara iman tak tambah dari kerugian. Maka di antara cara menambahkan iman kalau diberikan musibah, diberikan coba. Para jemaah rahimakumullah. Nomor 2, al-ibtila'u i'dadul lil mu'minin litamkini fil abd. Ujian kak itu menyiapkan seorang mukmin keangkui stabil ujian itu. Orang itu mana minta pernah diuji, tak pernah sepedaan, ganteng melulu, tak pernah jalan-jalan betul letak, tak pernah. Maka Adam tak pernah. Mungkin belum teruji kan sebenarnya. Tapi kekuatan kestabilan hidupnya teruji ketika berbagai cobaan menimpa. Ketuan anak tema diuji dengan berbagai cara, berbagai bentuk ujian, mendewasakan itu. Sehingga orang itu lebih ajib, lebih tenang. Sebagaimana para nabi, para rasul diuji oleh Allah dengan ujian yang jauh lebih dahsyat. Itu bagi sang Imam Asy-Syafi'i at-tamkinu darajatul anbiya. Ajib dalam menghadapi kehidupan dunia kali itulah derajatnya para nabi. Wala yakunu tamkin illa ba'dal mihnah. Tak mungkin orang itu bisa ajib mana bisa diuji. Maka para nabi, para rasul itu diuji dan ujiannya jauh lebih besar ketimbang ujian dari kaum. Sehingga Rasulullah itu luar biasa menghadapi dunia ini tenang, meninggal kembali kepada Allah, tidak pernah bersandar ke dunia. Ini Rasulullah
diuji sebelum beliau wafat, sebelum beliau lahir sudah yatim. Amal yatima, ketika beliau itu yatim, fa'awa, ya, kemudian aku kuatkan, kata Allah, diberikan kekuatan dalam kondisi yatim. Beberapa tahun diasuh oleh ibunya, diuji lagi, meninggal ibunya, terus begitu. Ini kan ujian secara pribadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan ujian kali itu mendewasakan orang. Rasulullah diuji kalau berapa? Muan embek, di ngalak buruan muan embek dari embek orang-orang Madinah, orang-orang Mekah sebenarnya. Ini sebagai ujian sekaligus tarbiyah, membina, mendidik Rasulullah kanggo siap lebih sabar dalam menghadapi manusia yang beraneka ragam bertekipun. Akadi embek itu, iki mending dua embek Rasulullah muan ke atas embek, mun tak bersabar, orang muan embek kan itu dinaki, dinaki. Sisi tu lolos ke bawah, sisi tu ke timur, ke menuju. Maka sebelum hampir semua para nabi dan rasul itu sebelum diutus jika punya kebiasaan muan embek untuk melatih kesabaran. Para jemaah rahimakumullah, senomor telu menangkah hikmah-hikmah dari ujian kafaratul lidzunub. Menangkah kafarat tebusan dari dosa-dosa betul kau. Saya mungkin abah kadinto tak pernah uji soalnya juga nang tenang tahu su kela bejeng malah terima malah lalu masa elang kewajiban. Maka banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah lewat ujian-ujian yang menimpa kita. Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Ini kata Rasulullah riwayat Tirmidzi. Ujian kali itu akan senantiasa menimpa dia orang Islam, orang mukmin laki, orang mukmin bini. Fi nafsihi, ujian dalam dirinya, abu sakit. Wa waladihi, anak sakit. Terkadang anak orang kena kancaan, melernya, ini kan ujian juga. Wa malihi, pesek copet. Galak orang, tipu orang, atau tak kedono. Orang-orang melolong terkait dengan harta. Terus diujikan itu selama kio, itu diuji. Menabi anak dan dewasa dan anak dan dewasa. Kadang diuji kalau benar betul kongkoi. Pikiran ni kan resah, mikir sama bah, buat tampung pun baik Allah. Cukup gencong bapak gencong. Ini ke orang sepuh mbak ni kita kira peke mongki oning lah itu ada kegelisahan, ada kesedihan. Ini kemenangkan ujian. Hatta yalqallah sampai akhir abad ni juga. Pada 3 umur bang, dia tak ada ujian. Jadi mana orang yang tenang dia itu, dia tak bisa. Orang kafir sawas, kita tak bisa tenang. Kadang sakit. Kadang tak berat, bahkan mati, bahkan tipu orang kafir itu. Nah boleh orang Islam yang pertaruhannya adalah keimanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kembali kepada Allah, wa ma alaihi khati'atun, sehingga akhirnya pun orang ini tak ketun dosa, tak ketun dosa, tak ala dosa raja, kan dosa kayak ini. Bagaimana cara menghapus dosa kecilnya itu? Allah memberikan berbagai bentuk cara. Di antara cara pun diberi musibah. Tak henti-hentinya musibah. Saya musibah, abu tibi, anak, dunia, benar-benar. Jika hikmah pun dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah SWT. Kor sabar. Di mana kita sabar, dia akan terus diuji lagi oleh Allah. Sampai akhirnya sabar.
Para jemaah rahimakumullah, nomor 4, husulul ajri wa raf'atud darajat. Oleh ganjaran sebanyak dari Allah menangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala lewat musibah itu. Ma musibul mu'min min saukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajat. Orang itu orang mukmin seiman dengan Allah diuji terus oleh Allah sampai ujian kak itu walaupun berupa duri, cocok duri. Atau bahasa lain tepak-pak, ini kan ujian. Sepaling ringan umpamanya pun tepak-pak. Maka mana bisa bertentu dicapok duri, tepak-pak. Rafa'ahu Allahu biha darajat, yang tak derajat. Yang tak derajat. Au hatta anhu biha khati'ah, atau berdosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pun mana dioning hakikat ujian. Rasulullah kata ada ujian, mulai perkara-perkara saya tak bagus. Maka berdoa syukur dengan Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jika menabi ngolasi hal-hal sebab saya tak bagus. Mana bisa bagus? Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Jadi apabila dengan Allah kalau memuji Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, al-ibtila'u fursatun litakfiri fil uyub wa uyubin nas wa akhta'il marhala al-madiyah. Ujian musibah itu menjadikan manusia berpikir tentang aibnya, tentang dirinya. Contoh sepeda motoran antara ke kamar coba ke tangkil, ternyata apa yang mana nabrak karena jam semawan. Kecelakaan tunggal tak sampai 3 lomba. Tapi akhirnya abang kan pikir tuh nungkungan itu berjenis istirahat. Kok jadi semalam naik beliau. Akhirnya ngetol kak itu pada keterangan mengendarai 4 jam wajib napa tidur istirahatlah anda setiap 4 jam mengendarai. Ini kan diteliti mulai ngetol nih kan pak oleh 4 jam ini kan ngantuk nih kan. Tak mau tak kalau betul dengan bumi belum bisa tak ngantuk. Tapi justru mau ngetol tandes terkadang tak kerasa. Sering kali terjadi kecelakaan dengan tol. Padahal tol ini kan tak ramai. Tapi kenapa terjadi kecelakaan tunggal? Karena kondisi betul. Maka musibah itu membuat tengkorak itu berpikir, oh keliru, mangkan keliru. Akhirnya pun rencana-rencana kan itu bisa diperbaiki lebih bagus oleh daripada musibah. Para jemaah rahimakumullah, al-ibtila'u nomor 6 yukhrijul ujub minan nufus, mengeluarkan rasa ujub dari jiwa, dari hati. Ujub kan itu gak menganggap, apa kan itu menyombongkan diri, merasa apa lebih dari orang lain. Dalam hati ujub kalaban kelakuan, ujub kalaban dunia, ujub kalaban pangkat, ujub kalaban anak sukses. Nah kita kalau diberi musibah syariat Allah, akhir pun pas sadar. Jadi sadar apa-apa dia abah kan itu lemah. Akhirnya abah ditegak Allah Subhanahu wa taala. Mana orang dia kita pernah sakit, kita pernah cacat, kita pernah beri musibah, arus masa abah paling pintar, abah paling kuat, abah paling segalanya. Baru ketika diberikan musibah merasa inilah kelemahan kita sebagai manusia. Termasuk nomor balu idharu haqaiqin nas wa mu'adanihim, menampakkan hakikat manusia. Apa-apa manusia itu mana tak pernah diuji, tak pernah diberikan musibah, kadang tak tahu ni abang manusia. Lo baca abang manusia. Fir'aun itu kan lo baca abang manusia. Fir'aun tak pernah sakit. Pas nganggep abang bani manusia, bahkan abang Tuhan disembah.
Maka cepon Fudal bin Iyad itu berarti an-nasu madamu fi afiyatin masturun. Mun sedika, mun selanjutnya sehat terus tak pernah sakit, maka ada banyak hal yang tertutup dari dirinya. Mereka itu akan tertutup dari hakikat dirinya. Faida nazala bihim bala'un saru ila haqqihim. Mana diberikan musibah maka manusia itu akhirnya sadar. Akhirnya manusia itu pas oning hakikat dirinya. Wa saral mu'minu ila imanihi, maka akhirnya pun orang seiman semakin kuat iman. Wa saral munafiqu ila nifaqihi, orang yang munafik semakin munafik. Diberikan musibah terkadang semakin menjadi kemunafikan ekor. Jadi ternyata memang musibah ujian itu membuat aku sadar bahwa diri ini manusia. Para jemaah rahimahullah, seterusnya pun al-ibtila'u yurabbi rijal wa yu'idduhum nas'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman thumma lam yalbas illa yasiran hatta matat ummuhu aidan. Ternyata ujian kak itu mendidik manusia, mendidik abah Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kak itu lahir sudah dalam kondisi yatim, sekitar 2 tahun diasuh oleh ibunya, ya, usia 6 tahun, ya, usia hanya 2 tahun kumpul sareng ibunya, meninggal ibunya sekitar 4 tahun, 2 tahun, 4 tahun kepolong moso kakek ebon meninggal pula dan seterusnya. Belum lagi di usia-usia diangkatnya beliau sebagai rasul, berbagai hinaan, cacian, ya, yang penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya pun semua itu menjadi tarbiyah, pendidikan. Allah mendidik nabinya seperti itu. Ketika Nabi Abad diuji juga husnudzon dengan Allah, harus berbaik sangka di Allah. Rasulullah saja diuji. Apa susahnya Allah itu? Seadanya Rasulullah itu lahir, bapak ibu lengkap, sarana bagus, anak dari seorang presiden, umpamanya fasilitas kehidupannya lengkap sehingga dakwahnya lancar, disegani oleh orang. Allah bisa seperti itu, tapi Allah memberikan pendidikan tarbiyah kepada nabinya, manusia yang paling mulia, dengan pendidikan berbagai ujian dan tantangan. Nah, boleh berjauh yang butuh perjuangan untuk bisa menguatkan keimanan kita, maka musibah kita hadapi terima kalaban husnudzon ben ditangkap dengan iman yang kuat. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Segala musibah itu terjadi atas kehendak Allah. Pasal orang saya menangkap musibah, menerima musibah itu kalau beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah memberikan hidayah ke dalam hati pun. Pasabber, gampang kagu sabar. Walaupun ditempa berbagai musibah, ikatlah harmonis rumah tangga. Nak kotor juga bagus, padahal musibahnya luar biasa. Kehidupannya luar biasa, siang malam berusaha untuk mencukupi segala kebutuhannya, tapi alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan dan jika barokah dari musibah bagi orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimahullah, senomor 10, indal ibtila yumayyizul fardu bainal asdiqa al-haqiqin wa asdiqa al-muslihat. Kalau bermusibah, ujian nikah pas padem serakan cas yang kungku setia
setia, saya rasa berkhianat. Soki banyak tunyana, mobil lema, banyak orang datang itu. Bersengaja cuma mobil, bersengaja cuma pesek, karena ada gula, ada semut. Tatkala na bangkrut, tatkala na letak soki boleh, diuji sarang Allah, beri sakit, beri kapi bedah, ada sedatang kemetang kaji sabun. Sepon sasak benari mulai buat ampu minta rokok selancar-melancar. Setiap ada wal nomor ketika diberikan musibah. Maka teman setiakan itu ketika masih tetap mendampingi bersama kita dalam kondisi abad diuji serang Allah Subhanahu wa taala. Pas oning akhir. Termasuk ini. Untuk banyak uang abang disayang. Pas abang tak punya uang, abang ditendang. Untuk pak saya banyak, minta apakah? Minta teh manis, teh baka, minta bidang apa? Kita tanya di situ. Kan tepat tanggal 2, tadi PC dari sama-sama. PC tak ada sama-sama. Terkadang diuji rek bini itu. Kesetiaannya kalaban kondisi keluarganya atau suaminya. Kan terkadang benar saya ini cik muda ki setengah tubuh selaki empon, naudzubillah, selaki penyakit kan semenikah banyak terjadi. Kadang saya ini semenikah terbalik lehal kat itu menikah ujian dekat bini atau berdekat. Para jemaah rahimahullah. Nomor 11. Al-ibtila yadkuruka bidunubika litatuba minha. Ujian musibah itu membuatkan kau mode ke dosa-dosa. Maka orang kita menabi diuji bini songkan sekoni astagfirullah. Ya Allah. Kita tak sedaya benda juga udah boleh si masakit. Lah saja reng melorong. Benda se akikir ke anak tak ada tengah kapi. Kemas semua tak datang, semua tak datang. Benda juga se nikah fikir pikiran dunia macam-macam manabi dia masakit gitu. Jadi pelajaran tentu. Sebaiknya pun apa? Ketika diberi musibah, mode dosa banyak istighfar. Karena seringkali musibah itu ditimpakan oleh Allah dan abang itu karena rajin dosa. Karena abang itu mungkin iman tak kelem ke ongke. Beri musibah serang Allah mak le ongke, level mak le ongke. Mohon Nabi sabar. Maka ada istilah sengsara membawa nikmat. Alhamdulillah kok makin dari seminggu beri masyarakat tenang. Bahkan saatnya masolat tak tobe beri masyarakat 10 hari. Yang capok kencing manis, ki sadar kencing manis mongke, aduh lah saatnya masolat lah. Padahal mana bikin sadar. Selama abang itu sadar akal pikiran, oning jak duhur, jak asar, beradzan jingeding, dan ni wajib solat. Ada tidak sedikit mula bersepuh, sedikit lama 10 hari, duhur lagi 10, asar lagi 10, maghrib lagi 10. Ternyata dapat oleh 10 hari peleman, berarti 10 hari boleh masak. Peleman mari asar, para mau ribut pak mate, tak sempat nyawur, Maka ada tenang saatnya masolat kami itu deki mula beres rapelan ada. Gimana bisa rapelan? Orang sibuk-sibuk boleh coba bulan tar coba tar nganjuk, umpan lo prei ke 2 hari. Deki kari hitung. 2 kali duhur, 2 kali asar, 2 kali para jemaah Allah. Kejabeuna apa kepada Nabi tetedung sembama. Kol 10 asaret
puru juga setengah 4 juga bejeng duhur. Mana bejeng duhur bejeng asar. Jika karena kenapa tak tercatat dosa abad dalam kondisi asar. Nah, jika pramila dekat itu perlu kedua putra sesoleh solehah nanti agama. Tatkala orang sepuh itu songkan berseng emosi bapa kerja sudah guru bagi ayam berubah ngereba mau sebab husnul tunduk Allah soleh terima dosa dari seorang amin Allahumma Amin. para jemaah rahimakumullah saya bimbing nomor 14 nomor berikutnya pun asyuku ila jannah kalau abang itu diberikan musibah songkan itunya kak itu abang itu rindu ke surga menunjukkan jatuhnya kak itu sementara tak bakal habis sebetulnya bukanlah sesoki pembangkrut saya beres sehat pas sakit ini ketanda je orang tak kira habis sebetulnya akhirnya pun saya kebentas ya Allah Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah ya Allah tentunya syurga ini bahkan para ulama seandainya pada orang Islam orang mukmin iman dengan Allah orang yang bagus selanjutnya umur sakit selanjutnya umur sekitar 40 tahun sakit tak ada urus sekali tinggal umur maka orang yang seiman dengan Allah itu tetap ada bagus karena kenapa dalam kondisi sakitnya beliau minta ya Allah boleh bersakit boleh itu ya Allah makin sekitar 40 tahun saja umur abdi sakit kan moga-moga oleh pebersa saya boleh berada surga amin Allahumma amin. Jadi orang iman nikah tak oleh putus asa kita makin mobil elang lepas rosak keluar dari tak karena setiap ketetapan Allah mana biri itu nikah kencur rajin contoh miskin tak bisa meleh sutu, gulai, satin tidak miskin tak mampu pahit-pahit pasoki serang aku umur segitu tak mau tersoki cok melihat pun apa bisa kek ipare disetrum serang awal ipare kencing manis jantung pun dokter bahaya sampean muncul sate ini ke musibah ni ujian ni engkau sahabat miskin 40 tahun kau di miskin jadi pemuluh pandok masih bintang tak kuat soki kan bisa soki dan ini keserang Allah itu juga rezeki sampai 3 umur tak ada terguni tak ada sati tapi menabiri itu pagi jika beri cuma guni dan suatu mana rodiya falahu ridho wa man sakita falahu su pasal orang syarito atas ketetapan Allah takdir Allah kan itu Allah ridho mereka insyaallah tanda-tanda mereka itu husnul khotimah amin Allahumma amin. Moga-moga betul-betul saya pasti diuji serang Allah saya abang nak foto besar di sawah betul-betul tak akan lepas dari ujian moga-moga dicekak iman kuat iman saya dengan hati kak itu sehingga bisa sabar bantu terus amin Allahumma amin. Naktabi bi du'ai kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa